Halo Sobat Mimin semua, kembali lagi di Himas Bank Sharing. Kenalin, nama aku Dian Nurrahmani dari bidang penerbitan informasi. Gimana nih liburannya Sobat Mimin semua? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Oh ya, aku gak sendirian nih, di samping aku ada... Hai, kenalin, nama aku Sunan Jiwo, Wakil Ketua Umum Himas Bank. Nah, di Himas Bank Sharing kali ini, kita akan ngebahas mengenai Bitcoin yang lagi ramai dibicarakan. Mungkin sebagian Sobat Mimin sudah tidak asing lagi mendengar kata Bitcoin. Dan ada juga nih yang mungkin masih asing mendengar kata tersebut. Nah, buat Sobat Mimin yang belum tahu tentang apa itu Bitcoin, yuk simak baik-baik penjelasan dari aku dan Mas Sunan. Sebelum masuk ke pembahasan tentang Bitcoin, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai cryptocurrency. Apa sih cryptocurrency itu? Mata uang kripto atau mata uang virtual merupakan salah satu bentuk investasi digital yang berkembang sejak 2010. Saat ini terdapat lebih dari 2000 jenis mata uang kripto di seluruh dunia. Riset-riset mata uang kripto di Indonesia sendiri masih terfokus pada status kehalalan dan status hukum dari investasi mata uang kripto. Lalu, bagaimana hubungannya dengan Bitcoin? Bitcoin merupakan salah satu contoh dari cryptocurrency. Tahun 2009 merupakan tahun awal kemunculan Bitcoin. Pada tahun ini, penemu Bitcoin, Satoshi Nakamoto menciptakan Bitcoin melalui 31.000 kode pemrograman yang diupload melalui internet. Bitcoin adalah mata uang digital yang berada di dalam sistem pembayaran open source peer-to-peer. Bitcoin ini juga memiliki beberapa keunggulan loh. Keunggulan yang paling utamanya adalah teknologi blockchain. Apa sih blockchain itu? Blockchain adalah sebuah teknologi pencatatan transaksi yang saling terhubung menggunakan kode-kode unik di dalamnya yang bersifat kekal dan tidak dapat diubah. Bitcoin juga memiliki nilai yang naik dan turun berdasarkan hukum kebutuhan pasar dan penawaran. Ketika Bitcoin yang beredar hanya sedikit untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan permintaannya banyak, maka nilai harga Bitcoin akan naik. Nah, di Indonesia sendiri, keberadaan mata uang virtual seperti halnya Bitcoin memang sudah mendapat lampu hijau dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas atau Bapepti. Akan tetapi, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan tetap melarang penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran di tanah air. Lalu, Sobat Mimin tahu nggak nih bagaimana cara kerja Bitcoin? Berdasarkan jurnal Bitcoin tahun 2015 yang dituliskan oleh Ida Bagus Prayoga Biantara dengan judul Teknologi Blockchain Cryptocurrency di Era Revolusi Digital. Dalam jurnal tersebut dituliskan bahwa teknologi blockchain mengikat setiap transaksi layaknya rantai saling terhubung satu dengan yang lain, dan tidak ada pihak ketiga yang ikut campur tangan. Adapun cara kerja blockchain, yang pertama, folder data, yang kedua, transaksi data, dan yang ketiga, validasi data. Yang pertama yaitu folder data. Transaksi yang menggunakan cryptocurrency dengan memanfaatkan teknologi blockchain, nantinya setiap pengguna akan memiliki sebuah folder sebagai tempat penyimpanan data-data setiap transaksi. Folder ini berisi data-data setiap transaksi, baik yang dilakukan oleh diri sendiri maupun orang lain dalam bentuk record data. Kumpulan data ini akan membentuk registry yang akan melacak transaksi. Yang kedua, transaksi data. Ketika ada sebuah transaksi yang akan dilakukan, setiap pengguna dalam rantai akan mencatat dan menyimpannya sebagai record data baru. Begitu selanjutnya jika ada transaksi kembali, maka akan ditambahkan record data baru ke dalam folder setiap pengguna di perangkat masing-masing. Ketiga, validasi data. Untuk memvalidasi data pada blockchain cryptocurrency, maka diberlakukan fungsi hash. Fungsi data hash akan dibentuk saat transaksi dianggap valid. Misalnya, hash tersebut dibentuk dari ID, detik, menit, tanggal, saldo uang, serta menambahkannya dengan kode unik. Hash yang akan dibentuk misalnya seperti ini. Nah, tentunya Bitcoin ini memiliki beberapa keunggulan nih. Yang pertama, tidak memerlukan jasa pihak ketiga. Yang kedua, menekan harga jual suatu komoditas. Yang ketiga, dapat digunakan secara global. Yang keempat, memiliki penawaran yang tinggi. Yang kelima, menggunakan sistem desentralisasi. Yang keenam, transaksi yang tercatat rapi dan memiliki banyak rekap digital. Kemudian, Bitcoin tidak dapat dipalsukan.
dan tidak terpengaruh oleh geopolitik regional dan global. Bitcoin dapat digunakan untuk donasi. Dan yang terakhir, blockchain hampir mustahil untuk diretas. Wah, banyak banget ya keunggulan dalam Bitcoin. Selain memiliki banyak keunggulan, Bitcoin ini juga memiliki beberapa kelemahan loh dalam penggunaannya, yaitu tidak ada jaminan kehilangan, dapat digunakan sebagai transaksi perdagangan ilegal, tidak dapat dilacak, transaksi tidak dapat dibatalkan, dapat digunakan sebagai media pencucian uang, penggelapan pajak, dan keterbatasan transaksi. Nah, udah pada tahu kan apa itu Bitcoin dan cryptocurrency? Kalau kalian masih kepo tentang Bitcoin dan cryptocurrency, bisa banget tuh dicari info lebih lanjutnya. Nah, bener banget tuh kata Mas Sunan. Tapi jangan lupa cari infonya di sumber yang terpercaya ya. Pokoknya jangan sampai kemakan hoax. Sunandia signing out. Bye-bye. Bye-bye.